Kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 13 orang. Kita akan dengarkan keterangan pers berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wadir Lantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Kapolres Bantul, yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Jasa Raja Bantul, yang saya hormati Bapak dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, serta Bapak Ibu rekan-rekan awak media yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami sampaikan bahwa pada malam hari ini Polres Bantul akan menyampaikan konferensi pers terkait kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal yang melibatkan bus PO Gandos Abadi dari Solo yang terjadi di Jalan Imogiri Delingo, tepatnya Dusun Kedungguweng, Bukir Sari, Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya, konferensi pers pada malam ini mohon disampaikan oleh Bapak Kapolres Bantul. Kepada yang terhormat AKBP Ihsan SIK, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Malam ini kami dari Polres Bantul bersama dengan jajaran dari Ditlantas Polda DIY, kemudian dari Jasara Harja dan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah akan menyampaikan konferensi pers terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi tadi siang atau tepatnya pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Imogiri Delingo atau tepatnya di Bukit Bego yang biasa dikenal daerah Bukir Sari Imogiri. Adapun kronologis kejadian dapat kami sampaikan. Pada saat kendaraan bus pariwisata tadi dari Gandos Abadi yang merupakan rombongan family gathering dari Sukoharjo tepatnya akan melaksanakan kegiatan wisata dengan menggunakan kendaraan tersebut. Tujuannya adalah dari Breksi, kemudian Hutan Pinus, dan terakhir ke Parantritis. Setelah dari Breksi menuju Hutan Pinus dan melewati TKP tersebut, kendaraan yang akan menaiki Bukit Bego yang merupakan tanjakan sempat tidak kuat. Ini keterangan dari saksi. Jadi saksi ada 3 orang yang kami periksa dan menyatakan kendaraan itu tidak kuat sehingga penumpangnya sebagian turun. Setelah penumpangnya turun, kemudian kendaraan bisa naik perlahan-lahan ke tanjakan tersebut. Kemudian penumpang naik kembali dan pada saat turunan tersebut. Jadi sekali lagi, pada saat turunan tersebut, kendaraan melaju turun dan tiba-tiba oleng. Jadi sekali lagi kendaraan oleng. Dari keterangan saksi, jadi saksi lagi kami periksa, yang ada di dalam bis tersebut menyatakan bahwa melihat sopir panik sambil mempermainkan hand gripnya atau personeling giginya, sehingga ada indikasi bahwa fungsi pengereman tidak berfungsi atau remnya blong, sehingga hanya memainkan personeling gigi pada saat kendaraan turun ke bawah. Inilah yang menyebabkan kendaraan oleng kemudian menabrak tebing sebelah utara jalan
sehingga menyebabkan kendaraan bagian depan ringsek termasuk jumping dan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang. Ada yang meninggal di TKP dan ada juga pada saat perawatan di rumah sakit. Jadi sampai dengan saat ini terdata dan sudah kami fikskan, nanti akan dijelaskan juga dari pihak rumah sakit, 13 korban meninggal dunia. Kemudian korban luka sebanyak 34 orang. Saat ini masih dirawat di 3 rumah sakit karena sesaat setelah kejadian kami ke TKP kemudian melakukan evakuasi bersama-sama relawan ke 3 rumah sakit yang ada di wilayah Bantul. Yang pertama RSUD Panembahan Pasupati, yang kedua adalah Rumah Sakit Nur Hidayah, kemudian yang ketiga adalah Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Bantul. Jadi sebanyak 34 orang masih dirawat, nanti akan dijelaskan oleh pihak rumah sakit. Kemudian dari peristiwa tersebut kami sudah melakukan upaya-upaya, tentunya yang pertama adalah melakukan evakuasi khususnya terhadap korban. Kami bersama relawan segera mengevakuasi korban. Kemudian yang kedua, kami berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mendirikan atau membuat posko informasi. Sudah kami buat 3 posko di 3 rumah sakit tersebut yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap korban yang dirawat di rumah sakit tersebut. Kemudian kami juga melakukan identifikasi karena masih ada 4 orang. Saat ini masih proses identifikasi kami karena pada saat perawatan maupun kejadian tidak dilengkapi dengan identitas dan ini masih proses identifikasi oleh Inafis. Kemudian korban yang meninggal tersebut rencana malam ini akan kami segera kawal bersama dengan pihak rumah sakit tentunya dan Jasara Harja ke Sukoharjo atau lokasi alamat sesuai dengan KTP dari korban tersebut. Akan kami kawal untuk memastikan korban tersebut diantar ke keluarga masing-masing. Sekali lagi, kami tentunya turut berduka cita kepada keluarga korban atas peristiwa ini. Dan tentunya akan kami laksanakan proses olah TKP, kemudian penyidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini. Akan kami proses tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu penyampaian dari kami. Nanti juga akan dilanjutkan oleh dari Ditlantas sendiri, kemudian dari Jasara Harja, dan termasuk dari pihak rumah sakit terkait penanganan korban yang saat ini memang sebagian besar korbannya menderita luka di kepala, terbalita yang saat ini masih proses pengobatan. Saya kira itu, selanjutnya saya serahkan kepada Jasara Harja, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres Bantul, yang terhormat Bapak Jabar Ditlantas Polda DIY. Ya, konferensi pers masih berlangsung. Tadi Kapolres Bantul menyampaikan bahwa kecelakaan bus maut ini terjadi pada pukul 14.00 waktu setempat dan para penumpang merupakan rombongan family gathering yang berasal dari Sukoharjo yang ingin berwisata ke sejumlah tempat. Namun di tempat kejadian kemudian menurut saksi yang melihat bus oleng dan supir kemudian panik dan indikasi yang terjadi adalah fungsi pengereman yang tidak berfungsi sehingga terjadi kecelakaan. Dari kecelakaan tersebut 13 korban meninggal dunia dan masih dalam proses identifikasi oleh tim Inafis. Sementara 34 penumpang yang luka-luka baik ringan dan juga berat masih dirawat di sejumlah
rumah sakit. Demikian tadi dari kecelakaan maut bus pariwisata yang terjadi di Bantul yang disampaikan oleh Kapolres Bantul, AKBP Ihsan. Kita